Pengajian kedua akan diisi oleh Bapak Haji Mahyudin Nur SAGMM. Beliau adalah Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Adapun yang akan dibahas ini terkait juga dengan bab yang kita pelajari khususnya PAI, yakni menumbuhkan sikap moderat beragama di lingkungan sekolah. Sekali lagi, menumbuhkan sikap moderat beragama di lingkungan sekolah. Mengapa hal ini sangat penting? Karena di sekolah kita ini sangat beragam suku, beragam bahasa, beragam agama, yang mana kita semua harus memiliki sikap moderat. Apa sih moderat itu? Nanti lebih luasnya akan dijelaskan oleh Bapak Haji Mahyudin Nur SAGMM. Oleh karena itu, dalam hitungan ketiga, agar bisa terlebih dahulu kita silent, 3, 2, 1. Kepada Bapak Haji Mahyudin Nur SAGMM dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Senin tanggal 23 Februari 2026 atau bertepatan dengan 6 Ramadan 1447 Hijriah. Ada yang 6 Ramadan, ada yang 5 Ramadan. Ulun ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang hari ini mengundang ulun untuk bisa berada di tengah-tengah antara Dewan Guru, tenaga kependidikan, dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Rantau. Hujan di luar. Ketika ulun berdiri, maaf Ibu, berada di tengah-tengah atau di samping Dewan Guru, palihat pian di sana wajah ulun kayak apa? Tuhakah anum kah? Ulun tangga ulun Ibu nih. Ini Tuha Anum muda pada tahun. Ketika berada di samping Ibu dan Bapak Dewan Guru pian, ulun merasa sejajar, usia sejajar. Perasaan ulun sama juga. Nah, sekarang ketika ulun berada di dekat siswa-siswi, gimana Bu? Apa komentar pian? Lebih tua atau lebih muda? Lebih tua, tetapi perasaan ulun ternyata masih muda karena berada di tengah-tengah usia siswa. Nah, ini satu, nanti akan kita ungkap apa makna ulun pertama berada di tengah-tengah Dewan Guru dan berada di tengah-tengah siswa. Namun sebelumnya ulun ingin memperkenalkan diri dulu. Materi yang dipinta oleh Pak Ikmo, menumbuhkan sikap moderat beragama di lingkungan
sekolah. Nah, cukup berat nih, cukup berat. Nah, akan pada kegiatan Pesantren Ramadan siswa SMA Negeri 1 Rantau. Informasi ini kelas 12. Nah, ini ngaran ulun. Nah, tadi Mahyudinor. Nah, ulun diam di Komplek Haur Kuning. Lah, banyak nih bubuhan Komplek Haur Kuning. Guru-guru pian. Lah. Nah, di antara nomor 3 sekawan ini namanya ulun? Ayo, mana? Yang ini kah? Lain. Ini lain. Ini nah, pinandu aja. Berarti rasa bujur perasaan ulun masih muda perasaan ulun ketika usia ulun masih sekolah. Madrasah Aliyah Negeri 1 Rantau. Tahun berapa ya? Mati ya lah. Tahun 1900 berapa? 86. Kalau sekarang tahun 2026 berarti berapa tahun? 40 tahun yang silam. Nah, ini foto ulun. Ulun lagi muda. 3 bersaudara. Yang ini sudah meninggal, ini juga sudah meninggal. Keduanya, tinggal ulun sorangan. Nah, kawan sejati ulun di Man 1 Rantau. Nah, tetapi yang ini sebenarnya ingin foto tampilkan, yang bujur tuh ini. Nah, ini zaman sekarang. Zaman sekarang ini ada yang beragama Islam, ada yang beragama Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha. Tapi mereka rukun. Ini yang kita inginkan, lah, inginkan. Namun terlebih dahulu tadi Pak Ikmo ingin, nah ada mau timbul, ini mau timbul, berubah. Uji konsentrasi dulu. Nah, karena tadi pagi Pian sudah menerima materi pertama, mungkin ada agak capek, konsentrasinya agak buyar. Kita coba dulu sebelum memasuki ini, lah supaya lebih konsentrasi. 2 tambah 2. Di sini berapa? 4. Di sini 4. Ada yang lain jawaban? Sama 4. Sama. Ya, bujur 4. Bujur. Ada yang mengualkah? 2 tambah 2 sama dengan 5. Memang 4 lah. Iya, 4. Yang kedua, 1, 3, 5, 7. Sini berapa? 9. 9. Kenapa jadi 9? Iya. Ada salah, ulun bertakon membubuhan pian yang pintar. Jujur semuanya. 1, 3, 5, 7, 9. Lanjut. Di sini apa? Hasilnya apa? 3. Di sini 3. Yang di belakang 3. Ini mulai diuji konsentrasinya lah. Yang menjawab 3 tidak salah,
tapi ada yang paling tepat. Kalau ini bilangan, memang benar jawabannya 3. Tetapi kalau ini tidak bilangan, jawabannya apa? Ayo uji konsentrasi. Kalau ini bukan bilangan, hasilnya kayak apa? Go. Cepatnya go. Ini bisa 4, bisa tidak. Kalau bilangan 4, tapi kalau tidak bilangan, ini dikurang ini, maka hasilnya tertinggal. Ya, nah, kayak apa? Kalau, nah, jadi kadang mesti ini jawabannya 3 lah. Ya kalau, nah, gambarnya dikurangi seperti ini, yang di sini tinggal ini. Nah, ayo konsentrasi. Berikut 4 kali 2 dengan berapa titik-titik di atas? Ini berapa? 3. Di belakang berapa? Iya, macam-macam jawabannya, ada yang 3, ada yang 7, ada yang 8. Berapa? Iya, yang 3 jawabannya apa? Yang 3 jawabannya apa? Kenapa? Iya, kita lihat soalnya, jangan melihat angkanya. Berapa titik-titik di atas? 1, 2, 3. Iya, mulai konsentrasi. Sedikit lagi. 8 bagi 2 sama dengan sini. Benar. Oh, ibu, ya baik. Jadi jawabannya adalah benar. Karena pertanyaannya istilah titik-titik ini dengan benar. Ini sedikit tengah lah. Nah, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4, 2, 2. Pilih mana angka yang paling besar? Yang mana? Iya, 3 pangkat 2. Alhamdulillah. Mantap Pak Ilmo. Tulisannya lah. Kayaknya. Bukan hasilnya. Nah, ini yang terakhir. Ini agak sulit. Perlu konsentrasi benar-benar. 3, 4, 2, 4. Berapa angka selanjutnya? Ibu berapa, Bu? Berapa angka selanjutnya? Di sini berapa? 1 juga. Di sini berapa? 1. 1. Di belakang? 1. Belakang? Berapa, Bu? 5. Ada 1, ada 5, ada 3. Menurut ulun gak ada yang pasnya. Berapa, Bu? Berapa anak? 4. Bujur, 4. Alasannya apa? Nah, cerdas. Bisa konsentrasi. Jawabannya 4. Kenapa jadi 4? Ya, jumlah rakaat sholat. 3 maghrib, 4 isya, 2 subuh, 4 zuhur, berikutnya asar, jumlahnya 4 rakaat. Konsentrasi.
Tambah satu lagi. Tadi sudah mulai berpikir kritis, lah, berpikir cerdas. Sekarang yang terakhir. 2, 3, 7, 25, titik-titik, 100. Berapa? 40. Ya, sebentar dulu. Berapa? 75. Ibu? Ya, yang di belakang? Ada 40, ada 50, ada 75. Yang 50, kenapa yang 50? 50 ada alasan? Yang 75? Iya, yang benar adalah 40. Karena apa? Ini deretan peringatan kematian. Mulai dari 2 hari, 3 hari, 7 hari, Manyalawi, ma 40, 100. Nah, iya. Sudah, oke, konsentrasi sudah mulai. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ada berapa agama yang diakui oleh pemerintah? 4, 5, 6. Sekarang 6. Lah, sekarang 6. Yang pertama Islam, kedua Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini keragaman agama di Indonesia. Nah, tapi mayoritas beragama Islam. Nah, dari inilah latar belakang keberagamaan kita di Indonesia, supaya negeri kita ini aman, damai, penuh persatuan di bawah NKRI, maka ada yang dibutuhkan, yaitu tadi moderasi beragama. Nah, seandainya tidak ada moderasi beragama, apa yang terjadi? Yang terjadi, Bapak ini bertengkar. Kemudian bisa terjadi apalagi berkelahi, terus jadi rusuh, terjadi kerusuhan, kemudian terjadi perpecahan, suasana situasi jadi tidak nyaman. Apabila negara kita rusuh, tidak aman, sering berkelahi, sering bertengkar, maka situasi tidak nyaman. Itu pengantar dulu. Nah, maka oleh sebab itu perlu ada yang namanya moderasi beragama. Nah, lanjut. Apa itu moderasi beragama? Kita ambil dulu dari kalimat moderasi yang kata-katanya moderat. Kebetulan ulun terima kasih kepada Pak Ibu sebagai guru PAI SMA Satu Rantau bersama yang lain. SMA Satu Rantau dijadikan pilot project moderasi beragama. Nah, mewakili SMA SMK di Rantau di Kabupaten Tabin. Karena apa? Ulun melihat postingan-postingan Pak Ibu memaparkan kerukunan beragama di SMA Satu Rantau. Nah, maka ulun sangat berbahagia dan berbangga bisa berada di tengah-tengah dia. Apa itu moderasi beragama?
Kita ambil kata moderat dulu. Moderat ini bahasa yang nyaman didengar itu di tengah-tengah. Moderat. Tidak ekstrem kiri, kanan. Berada di tengah-tengah. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Berada di tengah-tengah. Lagu siapa yang enak? Lagu dangdut ada? Di tengah-tengah saja. Nah, menurut kamus besar bahasa Indonesia, itu pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Nanti lo jelaskan apa ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Dalam bahasa Latin, kesedaran, artinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan menurut bahasa Arab, itu asal katanya dari wasat atau wasatiyah atau tawasuk, berada di tengah, adil dan berimbang. Nah, ini kata moderat. Sedangkan moderasi beragama, nah, adalah cara beragama yang berada di tengah-tengah, ya, tidak ekstrem kanan. Nah, ekstrem kanan ini maksudnya adalah radikal. Radikal itu apa? Fanatik buta. Wah, pokoknya pendapatku yang paling jujur. Itu fanatik buta. Tidak ingin mendengarkan pendapat orang lain. Dan tidak ekstrem kiri. Nah, tidak ekstrem kiri ini termasuk liberal, mengabaikan tuntunan agama atau bebas tanpa aturan. Jadi ekstrem kanan itu radikal, ekstrem kiri itu liberal. Radikal itu fanatik buta, sedangkan liberal ini bebas, bebas tanpa aturan. Nah, jadi kita yang dimaksud dengan moderasi beragama ketika cara melakukan praktik beragama itu berada di tengah-tengah, tidak radikal, tidak liberal. Lanjut. Tapi ingat, moderasi beragama bukan moderasi agama. Nah, harus bedakan moderasi beragama dengan moderasi agama. Moderasi beragama, nah, artinya apa? Tidak mencampur adukan ajaran agama, melainkan mengatur cara pandang dan perilaku kita agar tetap seimbang dalam menjalankan agama tanpa melanggar hak manusia atau kesepakatan bersama. Nah, karena kenapa jadi bukan moderasi agama? Agama tidak bisa dimoderasi. Yang bisa adalah beragamanya. Agama itu sudah mutlak. Nah, tidak bisa dimoderasi. Ajarannya sudah mutlak. Nah, kita lanjut lagi supaya bisa memahami. Yang dimoderasi adalah cara manusia mempraktikkan agama, bukan ajaran agamanya itu sendiri. Nah, makanya tadi bukan moderasi agama, tetapi moderasi beragama. Nanti contoh praktik agama itu gimana? Nah, supaya tidak bercampur aduk dengan agama. Tujuan moderasi beragama, pertama, menyatukan perbedaan dan menghindari perbedaan. Ulun yang izin, ada yang bisa menjadi sukarelawan? 2 orang, 3 orang, latihan aja. Yuk, siapa? Ada 1, 3 orang, maju ke sini.
Maju ke sini 3 orang. Bisa. Ayo, atau bapak yang menunjuk. Siapa pak? Aino 1. Siapa lagi? Miftah. Miftah di tengah-tengah yang berkopi haji. Ya. Ini Aino sebelah Wisno. Ini Aino sebelah kiri, Miftah sebelah kanan. Sekarang yang di tengah Miftah pegang ini. Tanya sebelah kanan, angka berapa ini? Berapa? 8. Tanya di sini 8. Tanya ke belakang, angkat berapa angkanya? Berapa? 8. Ternyata sama melihat dari sebelah kiri 8, dari sebelah kanan juga 8, dari depan juga 8. Tapi kalau dari belakang tidak tahu, tidak melihat. Sekarang ulun ganti angkanya. Ini berapa? 6. 9. Kenapa jadi berbeda? Di sini bilang 6, di sini bilang 9. Di tangan kayak ini dulu. Lah. Dia angkat ke atas. Berapa? 9. Ketika pian balik 6. Di sini tadi berapa? 9. Karena melihat dari sebelah kanan. Ketika melihat di sebelah sini angka 6. Ini kalau tidak ada yang menengahi, ini akan bertengkar. Lah, ini pasti mempertahankan pendapatnya. Ini 6. Tidak, ini 9. 6 atau 9 ini? 9 tetap tidak berubah. Lah, lama-kelamaan jadi pertentangan. Bisa berkelahi, rusuh. Ya kalau rusuh, maka tugas siapa tadi yang Miftah ini harus menengahi, lah, menginformasikan. Ujar Miftah punya Wisnu benar 9. Lah, ini tadi Pak Aino, ujar Miftah ini bujur ampun Aino 6. Lah, karena mereka masing-masing melihat di satu sisi yang berbeda. Maka oleh sebab itu ini yang memberi jalan tengahnya. Duanya benar. Nah, jadi untuk menghindari pertengkaran, ini moderat, berada di tengah-tengah. Terima kasih. Kembali ke ya. Tepuk tangan untuk Gus Miftah. Nah, jadi menyatukan perbedaan dan menghindari perpecahan. Itu tujuan pertama. Nah, tujuan kedua, menghindari munculnya pemahaman keagamaan yang kaku. Nah, kalau ibaratkan tadi Wisnu tadi agamanya Islam. Si siapa tadi ini? Aino ini non Muslim. Lah, lalu bertengkar Muslim dengan non Muslim. Nah, karena masing-masing pemahaman keagamaannya kaku, mengarasi yang ininya saja. Nah, itu kita bisa hindari. Lah, harus dia beralih ke sebelah sini. Si Wisnu harus balik ke kanan berhuruf, lalu bisa mengakui, oh ternyata jujur yang di sini tadi 9, lah angka yang di sini tadi 6 ketika berhuruf. Nah, itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, menjaga kerukunan dan keharmonisan. Tentu ini
keinginan kita rukun dan harmonis, tidak bertengkar, tidak berkelahi. Yang keempat, merawat tradisi lokal, menjembatani ajaran agama dengan budaya lokal. Nah, ini sering terjadi lah, antara ajaran agama dan budaya lokal ini ada pertentangan. Contoh konkret, lah, contoh konkret di Tanah Bumbu, pantai apa namanya terkenal? Tanah Bumbu, yang sering mengadakan tradisi maper transit, Pagatan, pantai Pagatan namanya. Nah, itu budaya lokal, nah, budaya lokal. Tapi ketika dilihat rangkaian acaranya, menurut kacamata agama kita, lah, berdasarkan tauhid keyakinan kita, itu ternyata ada unsur syiriknya. Nah, jadi ada berlawanan antara budaya lokal dengan keyakinan agama Islam, tauhidnya. Nah, bagaimana supaya itu tidak berbenturan? Nah, agama Islam menerima, budaya lokal tetap jalan. Itu perlu adanya moderasi beragama. Nah, itu tujuannya, supaya tidak terjadi benturan, adanya perbedaan tersebut. Yang terakhir, tujuannya adalah menjamin kebebasan beragama. Pasal berapa kebebasan beragama dalam Undang-Undang 45? Pasal berapa? 29. Bahwa setiap warga negara Indonesia itu diberikan kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Nah, jadi nanti tujuan moderasi beragama salah satunya menjamin kebebasan beragama. Indikator utama dari hasil moderasi beragama adalah toleransi. Nah, toleransi ini sudah lama programnya, tapi untuk mencapai terjadinya toleransi itu melalui program lebih dahulu dengan moderasi beragama. Menurut Profesor Quraish Shihab, bagaimana menumbuhkan sikap moderat beragama di lingkungan sekolah? Nah, ini sudah mulai terjawab dari tema yang dipinta oleh pihak sekolah. Ada 3. Nah, pertama, pengetahuan. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap moderasi di sekolah, ini harus melalui pengetahuan. Nah, makanya dia selaku pelajar harus juga belajar tentang moderasi beragama ini. Mungkin di PAE Pendidikan Agama Islam sudah masuk ini tentang moderasi beragama, pengetahuan. Dan pengetahuan dia bukan hanya sebatas pengetahuan ajaran agama yang pihak anut, yaitu Islam, tetapi juga harus mengetahui ajaran agama lain. Tapi di pokok-pokoknya saja, lah, jangan mendalami. Khawatir nanti. Apa khawatirnya? Nah, bisa berpindah agama. Lah, bisa jadi kita Islam berpindah agama menjadi murtad. Atau boleh jadi yang asalnya non-muslim ketika mempelajari agama mendapat hidayah masuk Islam, berpindah. Nah, karena di dalam undang-undang tahun 1545 pasal 29 tadi ada kebebasan, kalau kita tidak mengajak mereka tapi hanya
memberitahu ketika mendapat hidayah masuk Islam, itu termasuk kebebasan juga. Nah, tetapi ketika mengajak dengan kekerasan, itu bukan salah satu indikator sikap moderasi beragama. Memaksa kehendak, nah, bukan memberikan kebebasan. Itu pengetahuan. Makanya ini kalau ingin diterapkan di sekolah, lah, sikap moderat ini bukan hanya dimintakan, dibebankan kepada siswa, tetapi juga dibebankan kepada pendidik dan tenaga pendidikan, termasuk kepala sekolahnya, yang punya komitmen untuk bisa menerapkan moderasi beragama di sekolah. Oleh sebab itu disusun kurikulum dan silabusnya, yang ada moderasi beragamanya. Kemudian yang kedua, pengendalian emosi. Untuk menjadi moderat itu pian harus bisa mengendalikan emosi. Bagaimana melatih untuk bisa mengendalikan emosi? Salah satunya apa yang kita lakukan saat ini. Apa? Puasa. Itu salah satu melatih kita untuk bisa mengendalikan emosi. Orang yang bisa mengendalikan emosi adalah orang yang bisa sabar, pemaaf, menerima perbedaan, dan bisa mengendalikan sikap amarah. Nah, itu yang pengendalian emosi. Bila dia bisa mengendalikan emosi, insya Allah kalau ada sedikit perbedaan, itu tidak akan bertengkar. Nah, tidak akan bertengkar. Apabila pian bisa mengendalikan emosi, ada kawan kita yang punya kesalahan, maka kita akan maafkan. Nah, itu salah satu yang disampaikan oleh Prof. Rais Sehat, bagaimana kita menumbuhkan sikap moderat beragama di sekolah. Kemudian yang ketiga, kehati-hatian dalam bertindak. Lawan kehati-hatian apa? Sombrono. Sombrono. Lah, gegabah bisa juga. Tidak hati-hati. Nah, oleh sebab itu, ketika ada kawan kita yang berbeda agama, supaya jangan tersinggung perasaannya, kita harus berhati-hati baik dalam berucap, bersikap, apalagi bertindak, bertingkah laku, itu harus hati-hati, ya, supaya perasaan saudara kita tidak tersinggung. Dengan saudara sajalah, saudara semuslim atau saudara sedara, kita harus tetap berhati-hati, bukan hanya dengan orang yang berbeda agama. Nah, tiga pokok utama inilah menurut Quraisy Shihab, insya Allah ini bisa ditumbuh kembangkan sikap beragama di lingkungan sekolah. Nah, langkah strategi untuk menumbuhkan sikap beragama, nah ini kesalahannya terlalu banyak. Yang jelas ini ada hubungannya tadi yang tiga pokok utama tadi. Ini ada integrasi dalam kurikulum dan pembelajaran Pak Ibnu. Ini harus ada pendidikan agama yang inklusif. Maksud pendidikan agama inklusif ini, Pak Ibnu tidak hanya berpatok pada agama Islam saja, tetapi menyeluruh. Kalau di SMA ini ada data bahwa yang beragama Protestan ada 14 orang, yang Hindu ada 1 orang, Buddha ada, Katolik juga tidak ada. Berarti ada 3 agama di SMA ini. Maka Pak Ibnu, walaupun beliau adalah guru agama Islam, tetapi juga harus mengintegrasikan dalam kurung itu pendidikan agama bukan Islam saja, tetapi Protestan dan Hindu.
Alhamdulillah kemarin beliau mengundang siapa? Pendeta lah. Kemudian yang Hindu belum. Nah ini salah satu upaya lah, salah satu upaya untuk menumbuhkan sikap moderat beragama di sekolah. Nah, ada salah ini SMA 1 di sebagai pilot project moderasi beragama. Yang kedua, berpikir kritis lah, diajak tidak menelan mentah-mentah informasi keagamaan. Nah, ini yang sering lah, yang sering membuat kita kadang-kadang emosi ketika ajaran agama kita diejek oleh agama lain. Nah, tapi kita harus kritis, berpikiran kritis. Telaah dulu, jangan emosi, dan jangan menerima mentah-mentah informasi hanya dari satu sudut saja. Seperti tadi, kalau pian hanya mengambil sudut kiri, iya di sini bilang 6. Kalau pian hanya mengambil sudut kanan, di sini bilang 9. Tetapi ketika pian berputar, nah ketika akan berputar, pian akan mengetahui sisi lainnya. Nah, jadi berpikir kritis. Kemudian berikutnya literasi keagamaan. Ini mempelajari garis-garis besar tentang agama lain. Nah, yang tadi yang belum sampaikan di pengetahuan. Jadi juga harus ada mata disisipkan tentang ajaran pokok-pokok agama lain. Jangankan perbedaan antar agama, perbedaan di antara kita saja umat Islam sering terjadi. Kalau kita tidak kritis, kalau kita tidak punya pengetahuan, maka akan terjadi pertengkaran, perselisihan. Contoh konkret. Ketika hendak menetapkan awal 1 Ramadan, ini kalangan kita sendiri, agama Islam, terjadi perbedaan. Ada yang tanggal berapa kemarin? 18 hari Rabu, ada yang tanggal 19 hari Kamis. Kan berbeda. Tetapi karena kita punya pengetahuan, kita kritis, tidak akan terjadi perpecahan, tidak ada terjadi pertengkaran. Nah, ulun buka sedikit. Yang tanggal 18 itu memakai metode namanya hisab wujudul hilal. Hisab wujudul hilal. Artinya mereka yang memakai metode ini menggunakan perhitungan hisab, perhitungan astronomi yang bersifat modern. Mereka yang memakai metode ini yakin bahwa berdasarkan hisab awal Ramadan tanggal 18. Dan mereka juga sudah bisa mengetahui 10, 20, 50 tahun yang akan datang kapan terjadi gerhana, kapan terjadi tanggal 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, itu sudah tahu. Nah, itu yang berpegangan kepada pemahaman memakai metode hisab wujudul hilal. Maka mereka menyatakan bahwa Ramadan tanggal 18. Yang menyatakan Ramadan 1 Ramadan tanggal 19 itu menggunakan metode ru'yatul hilal. Hilal itu apa? Bulan. Kalau tadi hisab menggunakan perhitungan, kalau yang kedua ru'yat. Ru'yat ini harus melihat timbul bulan, yaitu tadi hilal di atas ufuk. Nah, kemarin
untuk membuktikan bisa dilihat atau tidak, Ru'yatul Hilal berlangsung pada hari Selasa sore menjelang maghrib. Nah, seluruh Indonesia, termasuk di Rantau, kemarin di Binuang tempatnya. Ternyata di seluruh Indonesia tidak ada yang melihat, baik yang mata telanjang maupun pakai alat teropong, tidak ada yang melihat. Karena memang posisi hilal menurut perhitungan itu masih minus 1 derajat. Kriteria Ru'yatul Hilal itu apabila sudah di atas 3 derajat timbul hilal bulan tadi. Nah, apabila bisa dilihat, berarti kalau bisa dilihat tanggal 27, puasanya 28. Tapi karena tidak bisa dilihat 27, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30. Maka 1 Ramadannya tanggal 19 Februari. Nah, jadi kita harus tahu, harus punya wawasan tentang perbedaan itu, kenapa jadi berbeda. Nah, kedua-duanya itu tidak disalahkan karena mempunyai metode masing-masing. Yang metode pertama itu berdasarkan ijtihad mereka, yang metode kedua itu juga berdasarkan ijtihad mereka. Jadi tidak bisa disalahkan. Jadi aman-aman saja kita perbedaannya, tidak bahualah. Nah, terus ini berapa pengen udah? Nah, sedikit lagi. Di lingkungan sekolah yang inklusif, sekolah yang harus terbuka, inklusif. Artinya pihak sekolah tidak boleh tidak menerima orang yang beragama non-muslim. Dia harus terbuka, menerima agamanya apapun. Nah, kemudian bila sudah menerima, itu adakan dialog, diskusi lintas agama namanya. Dalam peringatan hari besar Islam, hari besar, terutama hari besar nasional, panitianya gabung. Tidak membedakan apakah siswa ini agama Islam atau tidak. Kemudian kebijakan anti diskriminasi, tidak ada bullying. Mentang-mentang agamanya berbeda, biar tidak menemani, biar tidak mengajak kegiatan, itu termasuk bullying. Makanya hindari itu. Yang terakhir, yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler lintas minat. Nah, untuk menyatukan keberagaman yang ada di sekolah ini, kita bisa memprogramkan kegiatan ekstrakurikuler lintas minat. Umpama ada kegiatan sosial bersama. Di sini sudah ada kegiatan bersama sosial, sudah ada. Nah, kemudian ada kegiatan pramuka dan organisasi siswa atau OSIS. Kemudian ada pertunjukan budaya, dengan melibatkan semua siswa kita yang berbeda agama. Nah, dengan langkah strategis ini, insya Allah kita bisa menumbuhkan sikap moderat beragama di lingkungan sekolah. Ini lanjut saja. Nah, akhirnya ini perhadis kita. Ini. Akhirnya apa? Kalau itu langkah strategi bisa kita laksanakan, maka kehidupan beragama di sekolah yang pertama akan terjadi saling toleran, menghormati, saling menghormati. Kemudian yang kedua harmonis, tidak bahwa rukun, aman. Kemudian rukun, nyaman, damai. Nah, jadi bila pian bisa menerapkan ini, menumbuh kembangkan kehidupan agama di sekolah, moderat beragama di sekolah, maka tujuan akhirnya Indonesia menjadi maju. Kalau kita terus bertengkar, kita terus berkelahi, terjadi kerusuhan, tidak damai, kita tidak akan mampu menuju Indonesia maju.
kita tidak akan mampu membangun pembangunan fisik dan spiritual untuk menuju Indonesia maju tidak akan tercapai. Tapi Indonesia maju bisa tercapai apabila mulai dari keluarga, lingkungan, baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, sampai ke Indonesia dunia, ada sikap toleran, harmonis, aman, rukun, nyaman, damai. Insya Allah kita akan nyaman. Nah, bergandengan lah. Ini yang 6 agama tadi. Nah, ada agama Islam, ini Buddha, Protestan, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Bergandengan tangan, berpelukan, karena aman damai. Nah, bendungan tapi airnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf dan minta maaf. Ini siapa juga nih? Nah, ini 40 tahun yang lalu juga. Ya, kira-kira untuk sementara cukup. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, mungkin beberapa menit, silahkan. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, ulun memberikan waktu. Siap. Terima kasih banyak atas paparannya terkait menimbulkan moderasi, sikap moderat di lingkungan sekolah. Bagi murid yang ingin bertanya, silakan, dibatasi cuma 1 pertanyaan, atau dari guru silakan. Apakah ada? Mau? 1 pertanyaan, siapa? Kalau kalian bertanya berarti paham nggak? Ini bertanya ya Bapak Ibu? Aman? Ah ya. Mau? Oh. Ini waktunya 10 detik, silakan yang pengen angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Hikayat? Oh, Hikayat. Ya. Silakan maju. Untuk yang lain yang bertanya bisa DM Humas Mansara, nanti dibalas melalui apa tuh namanya, story. Nah, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal mau pindah dari NO ke Muhammadiyah itu kayak misal, terima kasih. Ulang. Kalau mau pindah dari NO ke Muhammadiyah itu kayak, terima kasih. Misalnya, Jadi pertanyaannya tadi kayak apa caranya pindah NU ke Muhammadiyah biar hari raya cepat ya lah. Terima kasih lancar. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan ya, NU Muhammadiyah. Ya. NU Muhammadiyah itu bukan agama. Ya, pertama bukan agama. Tadi kan agamanya 6. Lalu apa? NU dan Muhammadiyah itu organisasi. Nah, golongan bisa. Jadi kenapa di Indonesia ada beberapa organisasi Islam? Nah, banyak sekali, 50 lebih organisasi Islam. Tapi yang paling besar adalah NU dan Muhammadiyah. Nah, lu sudah tahu arahnya pertanyaannya, apakah
hendak beralih puasa NU, hendak puasa Muhammadiyah, itu kah? Atau organisasinya? Atau tarawihnya? Ini pertanyaan ini kan singkat saja, cuma mengandung pertanyaan lagi. Apakah yang dimaksud ini puasanya kah? Atau tarawihnya kah? Atau organisasinya? Organisasinya berarti menyeluruh. Menyeluruh. Kalau Bang Pian hendak berubah karena Muhammadiyah berdahulu puasa tanggal 18 kemarin, insya Allah lebarannya genap 30 hari Jumat tanggal 20. Ketika NU umat pemerintah puasanya berduri sehari, tapi kada tahu lagi hari lebarannya kapan. Apakah genap 30 atau 29? Bilanya genap 30, maka kemungkinan anak beralih tadi yang asalnya puasa umat NU berarti di hari rayanya berdahulu umat Muhammadiyah. Ada seperti itu, tapi keseluruhan. Nah, karena ini organisasi, ini tidak ada masalah. Silakan dia namanya kalau anak dari NU ke Muhammadiyah bergabung. Di NU itu ada namanya Ikatan Pelajar EPPNU. Nah, pelajar. Kalau di Muhammadiyah ada namanya organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, bisa bergabung di situ. Bisa bergabung. Nanti tingkat atasannya ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (MMM). Kalau sudah pian kuliah di perguruan tinggi ada namanya PNI. Apa namanya, Pergerakan Mahasiswa Islam. Bilanya sudah keluar di kuliah, ada lagi masing-masing punya organisasi. Di NU ada Pemuda Ansor, di Muhammadiyah ada Pemuda Muhammadiyah. Sampai yang dewasanya Muhammadiyah, di NU-nya Nahdlatul Ulama. Nah, kalau pian tertarik silakan masuk keduanya, salah satu pilih. Mulai dari awal, dari EPN atau dari EPPNU. Nah, silakan bergabung. Oke. Ada juga gue ulun ya dari keluarga NU. Tetapi ketika tarawih umpat Muhammadiyah, kenapa dulu? Puasanya itu lah. Ini harganya berdulu. Nah, karena memang di kalangan kita umat Islam antara organisasi NU Muhammadiyah ini praktik ibadahnya memang ada sedikit berbeda, tetapi pada intinya tauhidnya sama. Tauhidnya sama. Praktik ibadahnya berbeda. Umpama tarawih tadi di NU berapa rakaat? 20 tambah witir 3. Di Muhammadiyah berapa? 8. Witirnya 3, 11. Di NU bacaannya agak cepat. Di Muhammadiyah agak lambat. Tapi ketika ulun banding-banding, tarawihnya sama selesainya sekitar jam 9 lebih sedikit aja. Yang sama. Ya, jumlahnya di NU banyak, tapi cepat. Di Muhammadiyah jumlah rakaatnya sedikit, tapi lambat. Nah, silakan pilih. Pada mesti. Nah, ya, ada lagi. Beredar. Cek. Menarik tadi pertanyaannya. Bagus pertanyaannya tadi. Jadi bagi murid yang ingin bertanya nanti bisa DM Umas Semansara. Di situ nanti insya Allah mungkin nanti dari Pak Ardi akan menghubungi Tuan Guru atau Ustadz yang bersangkutan, nanti akan dijawab melalui SG. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Haji Mahyudin Nur SHGMM yang telah menyempatkan atau berkenan berhadir
di SMA Negeri 1 Rantau, yang mana harapannya terkait moderasi beragama ini murid-murid maupun keluarga besar SMA Negeri 1 Rantau memiliki sikap moderat. Jadi yang dicari adalah persamaan, bukan perbedaan. Antara misalnya tadi NU dan Muhammadiyah, kita cari persamaannya, yaitu apa? Sama-sama wajib untuk sholat. Kalau yang ada sholat dosa, nah itu sudah sepakat. Mungkin dari kami panitia cukup dari itu saja. Untuk itu kami mintakan doa penutup pada Bapak Chandra Wahyudi SPD. Pada beliau dipersilahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqullah minna wa minkum.